وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أني بها أمري لا إله إلا الله أنجو بها وعدي لا إله إلا الله أنجو بها وعدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من هدن ومن عجم الذي ترجى شفاعته لكل ظالم الوان ومنتعم يا رب رضانا بمن وعن عمري وعن علي وعن عثمانتي الكرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا وبالمنى رمضان يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا وبالمنى رمضان يا واسع الكرم. Jemaah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa belajar beristiqomah untuk thalabul ilmi yang akan dimulai kita sebelum lagi. Kita doakan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, sehat, afiat, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat, senantiasa dianugerahi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kabulkan segala hajat dari beliau, sehingga dapat membimbing kita semua untuk menggapai semata-mata itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Terus sekalian dari pasti nanti kita sama-sama semoga Allah senantiasa memberi kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. الفاتحة على رسولنا بسم الله الرحمن الرحيم القرى والمحدثين سيدنا الإمام أبو حميد محمد أنا أدعو علينا من الله بركاته وكرامته وسلامه في كتابه وسلامه إلى ربنا وأمتنا وسيدنا جدتنا ومن وأمتنا خلينا على المجيبة علينا وعليكم أجمعين وسلم الأبوي أموات هذه المسجد مجاهدين في كلام بشير المسلمين المسلمين كما يقرأ من شرك لنا ولا بريات أن الله يرحمنا يرحمهم وجلاله وما يرحم المسلمين وهو يرشى صلى على من يرضي الله خير المادين وعافية والحضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbira kainat wa asaba 'alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nuri wujudil kainat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih, sekurang kasih jazakallah khairan. Kita Haji Aziz, beliau selaku amir dari Masjid Mujahid di Palem yang kita cintai ini, dan juga selaku khalifah dari Ayahanda Al-Bana Abdullah Al-Idrus. Semoga keduanya senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya, fisiknya, lahir batinnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama lanjutan kajian kitab Muhtashabatul Qulub dalam bab yang ke-12 tentang iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ghazali beliau berkata, wandur kana bahya surah rubail ajniha kasiral ilim kasiral ibadah tawusal malaikah wa a'zamuhum sayyidal karbiyin ila ghairi dalik falam yugni dalik anhu syai'an. Kata Imam Ghazali, coba Anda renungkan, Anda pikirkan iblis yang tadinya penuh wibawa, penampilannya memukau, berwibawa, anggun, gagah, dilengkapi penciptaan yang sempurna oleh Allah dengan 4 sayap, kasiral ilim, ilmunya banyak, pengetahuannya luas, sampai gelarnya juga arif, diberi gelar arif. Kasirul ibadah, banyak ibadahnya, sampai gelarnya
abid, seorang abid, kemudian tausul malaikat, burung meraknya para malaikat, artinya jadi keindahan bagi kaum golongan para malaikat, wa atamuhum, bahkan paling agung dari kalangan malaikat, Sayyidul Karubiyin, pimpinannya malaikat karubi, malaikat karubiyin. Tadinya itu iblis tersebut. Alah Nabi. Gitu. Namun itu semua tidak membuatnya cukup untuk sedikit pun untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu. Perkataan beliau ini masih lanjutan dari yang sebelumnya tentang keadaan iblis. Jadi coba kamu renungkan, kamu lihat bagaimana iblis itu tadinya seorang abid, pengetahuannya luas, ilmunya banyak, ibadahnya juga banyak, penampilannya, bentuknya, fisiknya indah, bahkan jadi pimpinannya para malaikat. Tapi itu semua tidak membuatnya, sedikit pun tidak membuatnya cukup untuk mengingat Allah, untuk taat kepada, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang banyak, ilmu yang banyak, ibadah yang banyak jadi sia-sia, jadi tidak bernilai, jadi tidak bermakna tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirna nilainya karena ketakaburannya, kesombongannya iblis. Jadi Imam Ghazali menyuruh kita untuk belajar dari kisah iblis ini. Jangan pernah sombong, ya. Apalagi dengan amal. Di amal tersebut tak ada nilainya sama sekali, manakala masih ada setitik kesombongan. Wafil asar, dan disebut di dalam asar, lama makara bi iblis baka Jibril wa Mikail. Ketika iblis ini makar, Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail, dua malaikat mulia ini menangis. Faqalallahu lahuma, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada keduanya, ma yubkikuma, kata Allah, apa yang membuat kamu berdua menangis, wahai Jibril, wahai Mikail? Qala, keduanya menjawab, Rabbuna ma amanna makarak, wahai Zat pencipta kami, Tuhan kami, kami tidak bisa selamat, tidak bisa aman dari makarmu. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, hakadha kaunan la tamana. Demikianlah
keadaannya gitu. Tanpa kehendakku, tanpa rahmatku, tanpa kuasaku, tanpa irodahku, tidak akan ada keamanan. Waruya anak iblis, dan diriwayatkan bahwa iblis qala berkata, akhrajtani ya Rabbi, akhrajtani minal jannah li ajli Adam wa ana la aqdiru alaihi ila bitaslitik. Wahai Tuhanku, Engkau telah mengeluarkanku dari surga li ajli Adam, karena Adam, karena gara-gara Adam Engkau keluarkan aku dari surga, kata iblis. Wa ana la aqdiru alaihi bitaslitik, dan aku tidak memiliki kemampuan kepada Adam tanpa penguasaanmu kepadaku untuk mengalahkan Adam, untuk menjajah Adam, menguasai Adam. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, menjawab, anta mutasallitun alaih, ay ala auladil ismatil anbiya minhu. Ya, kata Allah, engkau akan mampu menjajah, menguasai anak-anak keturunan Adam, li ismatil anbiya minhu, atas ismahnya para nabi dari Adam. Ya, kamu akan bisa menguasai anak keturunan Adam, kata Allah. Jadi Allah beri kuasa kepada iblis untuk menguasai, menjajah kita, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Qala, lalu iblis berkata lagi, zidni, masih kurang. Kata iblis, tambah lagi, masih kurang. Tambah lagi, kata iblis. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, la yuladullah wa illa waladun lak mislah. Kata Allah, tidak akan terlahir anak Adam melainkan kamu juga akan melahirkan sepertinya. Jadi regenerasi bertambah pada manusia, iblis pun sama. Manusia banyak melahirkan anak keturunan, iblis pun sama, bertambah. Qala, masih kurang, kata iblis, jidni, tambah lagi. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, suduruhum masakinun lak tajri fiha majrad dam. Dada mereka, anak keturunan Adam, adalah tempat tinggalmu. Di dada mereka, artinya dada kita nih, bagian dalam kita, sudur kita, adalah tempat tinggalmu, kata Allah. Kepada siapa? Kepada iblis. Kamu akan mengalir pada tempat mengalirnya sesuai aliran darah di dalam tubuh anak Adam. Jadi iblis diam di dalam aliran tubuh kita. Majradam, tempat mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Itulah tempat berdiamnya iblis. Qala,
Zidni, kata iblis, tambah lagi ya Allah, masih kurang. Iblis minta tambah lagi. Qala, Allah menjawab, ajlibu alaihim bi khailik wa rijlik. Ai ista'in alaihim bi awanik min raqib wa masin. Aku akan menarik kepada mereka dengan perdayamu. Artinya, jadikanlah bantuan untuk mengalahkan mereka, mengalahkan kita umat manusia. Kata Allah kepada iblis, mengalahkan anak keturunan Adam biawanik, dengan rekan-rekan pembantumu, golonganmu, atau bala tentaramu, laskar kamu, min raqibin wa masin, baik yang itu berkendara maupun yang berjalan. Wasarrikhum fil amwal, dan sertailah mereka di dalam harta benda, ayah miluhum ala kasbiha wa sorfiha fil haram. Maksudnya, bawalah mereka agar mencari harta benda dan membelanjakan harta bendanya itu di dalam di jalan yang haram. Jadi si iblis nih supaya apa? Menyertai kita, mengarahkan kita supaya harta kita dihasilkan dari yang haram dan dibelanjakan untuk yang haram, ditasarrufkan untuk yang haram. Jadi cara iblis menguasai kita, salah satunya dia mengalir di dalam aliran tubuh kita, kemudian dibantu oleh bala tentaranya, dan kemudian menyertai kita, terus mendampingi, terus merapat kita supaya kita usahanya, kasarnya dari cara yang haram, dan hasilnya nanti dibelanjakannya untuk yang haram juga. Wal aulad, dan sertailah mereka, berserikatlah kamu dengan mereka, dengan anak Adam itu, fil aulad. Jadi bareng-bareng dalam menghasilkan anak. Maksudnya bil hasi alat tawasul ilaihim bisababil muharram, supaya mereka anak manusia keturunan Adam itu dalam memiliki anak supaya dengan cara sebab yang haram juga. Kalwati fil haid, seperti seperti hubungan suami istri di dalam keadaan istrinya lagi haid. Jadi si umat manusia ini supaya digoda sama iblis tuh diprovokasi ya, digembor-gemborin, diiniin supaya dalam menggauli istrinya walaupun istri sah misalkan dalam keadaan waktu haid. Wal israf bihim, dan barang-barang, mohon maaf nudzubillah ya. Isi setan ini barang-barang. Di dalam kitab lain ada keterangannya, ada segolongan iblis nih yang suka ikut bareng. Kalau manusia berhubungan badan walaupun dengan istrinya, ikut ada yang untuk menggoda ke sana bareng-bareng. Jadi kalau setubuh ikutan dia.
Naudzubillah. Ada golongan jin yang seperti itu, iblis yang seperti itu. Makanya Nabi mengajarkan sebelum hubungan badan itu baca doa, baca ta'awud, baca beberapa ayat Al-Quran. Bahkan kalau Nabi sendiri sholat dulu, ya, kita setidaknya walaupun nggak sholat paling tidak itu baca-baca ta'awud. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari campur tangannya ini si iblis. Bitasmiyatihim binahwi Abdil Uja, bahkan agar diberi nama anak-anaknya nanti supaya diprovokasi ini si iblis supaya anak-anak manusia ini diberi nama Abdul Uja. Kemudian watadlil bil hamli alal adyanil batilah, disesatkan dengan cara diarahkan kepada ajaran-ajaran yang batil, ajaran-ajaran yang batal. Wal harfid damimah, dan pekerjaan yang tercela, perbuatan yang tercela. Jadi supaya di apa namanya? Ya diprovokasi, ya digembor-gembor, di apa namanya istilah kalian? Diarahkan, dirayu lah ya, direka perdaya ya sama iblis itu supaya begitu manusia itu. Jadi dari awal ternyata prosesnya ya, dari awal mengalir di dalam aliran darah itu. Terus kemudian ikut bareng memproses, mohon maaf, menggauli istri, ikut juga. Bahkan ada satu kisah, ada seorang alim, saking susahnya nih digoda sama iblis, cari celah terus, cari celah, nggak pernah bosan dia. Umat gimana caranya supaya dia bisa menggoda si alim ini. Dipantau terus dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari hari ke hari, terus sampai tibalah si alim ini hendak bepergian. Istrinya ditinggal. Ternyata istrinya juga seorang yang alim juga. Gimana caranya? Sampai tibalah apa namanya, ada kesempatan dia menyerupai rupa si alim tersebut supaya bisa masuk ke dalam untuk memperdaya istrinya. Panjang ya kisahnya ya. Ya artinya iblis memang tidak pernah bosan. Cara ini gagal, ganti cara lain. Cara ini gagal, ganti, terus menerus. Jadi tidak ada berhentinya gitu. Wal af'alil qabihah, dan juga diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang buruk, supaya tingkah lakunya buruk, kelakuannya buruk, perangainya buruk, kepribadiannya buruk.
Kemudian wa udhum, dan janjikanlah kepada mereka, artinya kepada kita, al mawaid al batilah, janji-janji yang batil, janji-janji yang batal, kasyafaatil aliha, seperti pertolongannya, janji pertolongannya Tuhan, wal itkal ala karomatil aba, terus berlindung kepada kemuliaan leluhur. Ini iming-iming dari iblis. Jadi leluhurnya itu begini, kamu ini bakal begini, kamu ini bukan keturunan ini, itu. Leluhur kamu itu seorang, kata iblis, kamu akan aman, kamu akan dibantu, kamu akan ditolong. Jadi supaya manusia itu bersandar ke sana, kepada kemuliaan leluhurnya. Watahiri tobat, dan juga diprovokasi supaya menunda-nunda tobat. Nanti, sayang masa muda, waktunya senang-senang, ntar aja, kalau sudah tua, giliran tua, mati. Kan? Akhirnya kesempatan berlalu begitu saja. Naudzubillah, semoga tidak berlaku terjadi pada kita. Karena memang supaya begitu. Tujuan iblis supaya begitu. Supaya kita ini menunda-nunda kesempatan. Bitulil amal, dan juga dengan tulul amal, ditunda-tunda tobatnya dengan tulul amal, panjang harapan. Jadi harapan kamu, cita-cita kamu belum terwujud, penuhi dulu, raih dulu cita-cita kamu ini. Itu provokasinya iblis kepada kita umat manusia. Wahada antoriki tahdid, dan ini dari jalan tahdid, dengan cara tahdid itu apa? Ancaman. Pak malu masih itu, silahkan beramallah sekehendak kalian. Faqala Adam, maka Nabi Adam berkata, ya Rabbi qad salat tahu alayya fala amtani'u an. Nabi Adam kemudian berkata, wahai Allah, engkau telah menguasakan, menjajahkan kepada iblis, memiliki wewenang, kuasa kepadaku, dan aku tidak bisa menghalanginya, tidak bisa menghindar darinya, tidak bisa mencegah diri darinya, illa bika, kecuali dengan kuasa engkau, kata Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, la yuladu lak waladun illa waqaltu bih may yahfaduh minal malaikah. Wahai Adam, tidaklah terlahir anak darimu melainkan aku tugaskan wakilku dari kalangan malaikat untuk menjaganya. Jadi tetap Allah ini walaupun tadi memberikan kuasa, otoritas kepada iblis, tapi Allah juga memberi bekal, wakil, menugaskan wakilnya untuk menjaga kita umat manusia dari iblis. Makanya setiap manusia itu kiri, kanan, atas, bawah ada malaikat penjaga, ada malaikat pendamping. Selain dari Raqib Atid, ada lagi malaikat hafadzah. Ada malaikat hafadzah yang menjaga, melindungi kita. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Jadi Adam
kamu nggak usah khawatir. Jadi kurang lebih seperti itu ya, nggak usah khawatir. Ya memang demikian tadi, aku berikan otoritas kepada iblis demikian. Tapi aku juga akan menugaskan setiap wakilku pada setiap anak keturunanmu. Jadi singkatnya seperti itu. Qala, lalu Nabi Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, al hasanatu bi asri amsalihha. Setiap amal kebaikan yang dijalankan oleh anak keturunanmu, aku balas 1 balas 10. Jadi tadi iblis kan supaya terus menggoda kita, ya. Tapi Allah imbangi, memberikan pahala 10 untuk 1 amal kebaikan dari umat manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Qala, kata Nabi Adam, zidni, tambah lagi ya Allah. Qala, Allah berkata, la anja'u minhum tobat madamat arwahum bi abdanihim. Aku tidak akan mencabut tobat dari mereka selama arwah mereka masih di badan mereka. Artinya selama hayat, selama masih hidup, selama belum meninggal, kesempatan tobat terus terbuka lebar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama belum meninggal. Allah kasih kesempatan yang leluasa untuk kita umat manusia bertobat. Qala zidni, kata Nabi Adam, tambah lagi ya Allah. Qala, Allah berkata, aghfiru lahum wala ubali. Qala iktafaitu. Aghfiru lahum wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosa umat mereka, keturunan Adam, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Asal bukan musyrik. Bukan zalim. Aku nggak peduli, kata Allah. Aku ampuni dosa mereka. Qala, kata Nabi Adam, iktafaitu. Ya, kalau begitu cukup, kata Nabi Adam. Faqala iblis, lalu iblis nimrung lagi. Iblis nimrung lagi, kata iblis, ya Rabbi ja'alta fi bani Adam ar-rusul wa anjalta alaihim al-kutub. Fama rusuli? Ya Allah, engkau turunkan rasul pada umat keturunan Adam dan juga engkau turunkan kitab kepada mereka. Lalu apa rasulku? Kata iblis kepada Allah. Di umat manusia, di keturunan Adam ada rasul, utusan engkau yang engkau utus, ada kitab-kitab. Lalu bagi saya apa? Kata iblis. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala, al-kahan, dukun-dukun, tukang ramal, itulah rasulmu, kata Allah kepada iblis. Makanya kita nggak boleh percaya membenarkan dukun, termasuk boleh berbohong. Kalau ada nanya di mana rumah dukun, kita bilang nggak tahu, boleh. Bahkan berdosa kita kalau jujur. Qala, lalu kata iblis lagi, fama kutubi, lalu apa kitabku? Kata iblis kepada Allah. Qala, Allah menjawab, al-wasam. Wasam itu apa? Mohon maaf, lukisan di tubuh apa? Tato. Qala, kata iblis lagi, fama hadisi, apa hadisku? Qala, Allah menjawab, al-kidb,
bohong, dusta, itulah hadismu. Jadi bohong itu hadisnya setan iblis lanatullah. Qala, lalu kata iblis lagi, "Fama Qur'ani?" Lalu Qur'anku apa? As-si'r, nyanyian maksiat ya. Bukan nyanyian kasidah. Nyanyian itu umum, nyanyian yang membangkitkan hasrat, hayalan, syahwat, itu Qur'annya iblis. Qala fama mu'addati, lalu apa penyenangku, kata iblis. Bertanya lagi iblis kepada Allah. Qala, iblis menjawab, Allah menjawab, al-mizmar. Seruling ya. Yang membuat si iblis senang. Qala, iblis berkata lagi, "Pama masjidi?" Tanggung sedikit lagi. "Apa masjidku?" kata iblis. Qala, Allah menjawab, al-aswaq, masjidmu adalah pasar. Jadi pasar ini masjidnya iblis. Qala, lalu kata iblis lagi, "Pama baiti?" Rumahku apa? Kata iblis kepada Allah, "Lalu rumahku apa?" Qala, Allah menjawab, al-hamam, WC. Di WC ini rumahnya iblis. Makanya kita dianjurkan kalau masuk WC ini baca ta'awun, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langkahnya pun harus langkah etikanya kaki dulu. Qala, berkata lagi iblis, "Fama tu'ami?" Apa makananku? Qala, Allah berkata, alladzi lam yudkar alaihi ismi, makanan yang tidak disebutkan namaku, itulah makananmu. Kalau kita makan tidak bismillah dulu, iblis bareng ikut makan dengan kita. Makanya kalau kita makan gak baca bismillah dulu, gak wareg-wareg. Karena makanannya dironggong sama iblis, ikut makan bareng. Itulah makanan kamu, kata Allah kepada iblis, makanan yang ketika dimakan tidak menyebut namaku. Sembelihan yang tidak menyebut namaku, itulah makanan kamu. Pama syarobi, lalu iblis nanya lagi, lalu minumanku apa? Qala, Allah menjawab, asyakar, minuman yang memabukkan, itulah minuman kamu. Qala, lalu iblis berkata lagi, "Pama masoidi?" Lalu siapa pelayanku? Qala, kemudian Allah menjawab, an-nisa, kaum perempuan, itulah para pelayan iblis. Ini kata kitab, bukan kata saya. Artinya perempuan-perempuan yang tidak mengikuti tuntunan syariat, yang tidak patuh, tidak tunduk kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah pelayannya iblis. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita sekalian, menjaga, memelihara kita, anak istri, keluarga kita semua dari iblis. Demikian yang bisa disampaikan, sudah tuntas. Mudah-mudahan ini semua memberi manfaat kepada kita. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar kita baca Fatihah untuk Habib, beliau lagi kurang sehat, kita sama-sama bacakan Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau, segera sembuhkan.
penyakitnya, apa yang dirasa diangkat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati syifa an kulli syarrin wa illatin wa maradin wa dafil bala wal afat wal ahad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga melindungi kita dari semua dari segala bahaya. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dan berdoa kepada majelis. Ya Rabbana taqabbal bi'ana taqabbal wa anta asrafna ala Allah asrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوى واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع والوجود الرحمن لمن سبيلنا للمصطفى رسولي أعطى بكل سر صلى وسلم ربي على يد الحق وآله وصحبه عباد قصصه والحمد لله بالبذل والطمع والحمد لله بالبذل والطمع ربنا ولمن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد يا خالق الحق يا كاشف الخوف يا مالك يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.